wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma wa yudabbirul amra wa yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, dalam kajian akidah tauhid ya, kita sudah menyampaikan banyak ya tanda-tanda kebesaran Allah yang semuanya punya tujuan dan harus menjadi satu masukan yang kuat di dalam hati kita sebagai hamba yang bertuhan hanya kepada Allah. Yang lalu kita lihat di dalam surah Ar-Rum bagaimana ya dengan perjodohan supaya kita dapat bertafakur, merenung dengan adanya alam ya, berbagai macam kejadian membuat kita harus mau ya memahami ya'qilun. Kemudian begitu juga dengan perbedaan warna kulit dan sebagainya supaya kita mau mendengar, dan seterusnya bagaimana keberadaan gejala alam baik itu kilat, petir dan sebagainya supaya kita ya mau menjadi orang yang alim mengetahui. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan ya bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu membentuk keyakinan. Itu bisa kita lihat di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kedua. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Dialah Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Allah langsung menantang panca indera mata kita. Kalau kasarnya kau tengok itu langit, aku bikin nggak ada tiangnya. Kalau kau bikin langit-langit bisa nggak bertiang? Nah, masalahnya ini kan suatu hal yang sebenarnya menjadi bukti yang sangat kuat. Ya, kita di bumi kita menggantung, di atas kita ini langit yang sangat luas. Sekalipun banyak bintang-bintang di atasnya, planet dan sebagainya, tidak ada satupun tiang yang menyangga ya langit itu, dan tegak terus langit itu di atas tanpa sedikit pun bergeser dan runtuh dia. Nah, ini kan tidak ada alasan bagi kita. Allah menantang mata kita, pergi ke belahan dunia manapun, qul siru fil ard, katakan berjalanlah kamu ke muka bumi, fanzuru, tengok tuh, pandang tuh, perhatikan itu, kata Allah. Nah, ini kan kembali menunjukkan sama kita ya ada banyak orang yang mengelilingi dunia, silahkan saja, tapi bukan sekedar berpoya-poya, senang-senang, saya sudah kemari, tapi dia mengelilingi dunia. Coba dia lihat di mana salah satu bumi ini yang ada tiangnya menyangga langit. Nah, ini kan jelas. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di aras, artinya apa? Mengatur. Ya, ini diatur Allah sehingga terus bertahan sampai detik dan saat ini. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dia tundukkan ya matahari dan bulan, dia tundukkan itu. Ila ya kullu yajri li ajalin musamma, semuanya berputar, bergerak ya menurut waktu yang ditentukannya. Makanya kita tidak pernah mengalami pergeseran matahari itu ya dalam waktu-waktu yang tertentu. Artinya bahwa ya matahari tidak pernah terlambat satu detik, matahari tidak pernah terlambat ya. Lama kali ini jam 7 kok matahari belum keluar, oh, mataharinya diam sebentar 1 jam, enggak ada.
tetap itu terus berjalan dia. Bulan juga begitu, memberikan suatu nilai tanggal, itu semua sudah. Nah ini kan menjadi hal yang harus diperhatikan. Ketika kita sudah memperhatikan, apalagi dikatakan yudabbirul amro, semua itu sudah diatur, Allah atur itu. Ya, untuk apa itu? Ya, yufassilul ayati, agar segala hal yang dirinci, yang kita bilang diatur Allah tadi secara rinci, secara detail, itu semuanya tujuannya apa? Ya, sebagai tanda kebesaran Allah, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kamu, ya mudah-mudahan kamu dapat berjumpa dengan Allah Tuhanmu, ya didasarkan kepada tuqinun, keyakinanmu itu. Jadi yakin inilah yang membuat kita bisa jumpa sama Allah. Makanya yakin ini Allah paparkan dulu melalui alam yang ada di dunia ini, suruh pandang. Ya, makanya di dalam kitab Al-Hikam itu kan Allah menunjukkan kebesarannya ini sebagai awal supaya manusia ya nanti akan melihat dia langsung. Inilah aku, kata Allah, ya selama ini kalian lihat kebesaran-kebesaranku, lihat langit yang tidak ada tiangnya, lihat segala yang sudah ku atur. Ini untuk menuju keyakinan, karena dengan yakin itulah ya kamu akan melihat aku dan berjumpa denganku, kata Allah. Ini yang perlu. Jadi artinya bahwa apa yang terjadi di dunia ini yang penuh keteraturan harus menanamkan keyakinan yang kuat bagi kita. Ya, makin kuat keyakinan kita itu yang perlu, ya. Termasuk juga sekarang wabah yang ada ini, itu makin menguatkan keyakinan kita, insya Allah, ya. Jadi bukan berarti ya makin menguatkan ketakutan kita, tapi meyakinkan, ya, membuat keyakinan itu makin kuat dia, ya, pada nilai-nilai kejadian yang ada. Dan itu tidak kita bilang begitu saja tanpa unsur kesengajaan. Ya terserah ya orang mau berpikir apa dan bagaimana, ya apalagi kalau kita lihat dunia ini kan ya kita tidak tahu ya secara global ini apa yang mau diperbuat oleh negara-negara yang ingin lebih maju, ya. Karena kalau kita lihat ya secara dunia ini ya Allah mengizinkan ya seperti konspirasi terjadi. Dulu WTC dihantam, dituduhlah Osama bin Laden. Ternyata sekian puluh tahun diakui oleh Amerika bahwa sengaja orang itu menghancurkan untuk menjebak Osama bin Laden. Ini pun kita nggak tahu nih, Kopic ini siapa yang membikinnya supaya kacau dunia, kemudian ekonomi dia naik, itu nanti akan terbongkar juga. Ya, tapi Allah mengizinkan. Bagi kita yakin kita sama Allah, ya pasti ada, fa inna ma'al usri yusra, segala kesulitan akan ada kemudahan. Allah sudah janjikan itu. Nah, maka itulah sama seperti berputarnya siang dan malam, siang ada akhirnya datangnya malam, malam ada akhirnya datangnya siang, karena Allah tundukkan. Begitu juga dalam kehidupan, yakinlah ya kesulitan yang sedang kita hadapi ini itu akan berakhir, tidak mungkin tidak, karena ini dunia mengalami perubahan. Dunia ini terbatas. Kita saja dulu dari kecil bayi naik besar terus sampai dewasa, kemudian tua. Akhirnya tua apa? Tanah udah terbuka sama kita, berubah kita, tidak lagi di muka bumi tapi di dalam bumi. Itu jelas nggak bisa dipungkiri. Nah itu juga begitu, tidak ada kasus di dunia ini yang akan bertahan lama sepanjang itu ciptaan Allah. Nah, makanya dari ayat yang digambarkan ini yang jelas, mari makin hari apapun yang terjadi, siapkan hati untuk yakin sama Allah, ya siapkan diri untuk makin kuat, ya menjalankan aturan Allah, menjaga diri untuk lebih baik, dan hati kita terus menerus mengarah kepada Allah dengan sikap keyakinan, menjalani hidup yang benar, insya Allah. Kenapa? Ada satu target kita harus berjumpa dengan Allah, harus menatap Allah, ya itu harus menjadi target dalam hidup, ya karena kita ini mau tidak mau, jumpa mau tidak jumpa, yang jelas wajib mati. Kalau salah satu corona ini membuat kita mati, bersyukurlah kita,
ya kita berarti lebih cepat bakal berjumpa dengan Allah. Itu problemnya. Kalaupun tidak kita selamat, yakinlah kita bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk lebih banyak ya kita berbuat untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini yang paling penting dipahami dan disikapi. Artinya hari demi hari yang kita jalani, keyakinan makin menebal di dalam